Halo, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini saya bersama dengan orang-orang hebat yang hadir di sini. Kita mau podcast bersama dengan mereka. Nah, kali ini kami mengambil tema kemerdekaan bagi komunitas kain dan kebaya Indonesia dan generasi milenial. Baiklah saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai acara ini, maka lakukan dulu like, komen, subscribe, dan share. Baiklah, kita akan perkenalkan diri tamu kita. Yang pertama adalah Ibu Lilis Juliana dari Singosari, Malang, dan adik Robit sebagai Duta Pancasila. Betul ya? Betul. Nah, saudaraku yang terkasih, kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Kenapa dan alasan apa saya mengundang mereka ke sini? Jauh-jauh dari Malang ke sini, tentu ada misi yang akan disampaikan. Misi ini bagian dari komunitas kain dan kebaya Indonesia ya, Ibu ya. Baiklah, saya akan minta mereka untuk perkenalkan satu persatu supaya lebih dekat dengan para pemirsa. Halo penonton yang terhormat, perkenalkan nama saya Robit Wahyu Febrian. Saya biasa dipanggil Robit. Di sini saya adalah murid dari Ibu Lilis Juliana sekaligus Duta Pancasila Kabupaten Malang. Sahabat kalau kaum milenial yang berbahagia di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Bu Lilis Juliana SMK Plus Al-Ma'arif Singosari, dan ini adalah siswa saya, siswa kelas 12 SMK Plus Al-Ma'arif Singosari yang akan berbagi ilmu, mengobrol tentang bagaimana menurut mereka arti dari sebuah kemerdekaan. Baik saudaraku yang terkasih, kita ingin bincang-bincang santai dengan mereka berdua. Menurut kamu, Dek, apa sih arti kemerdekaan ini bagi generasi kaum milenial? Ini mungkin juga pertanyaan dari para pemirsa ya untuk adik kita yang ganteng ini. Terima kasih Bu Erna. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga sempat tanya ke beberapa teman saya nih di sosial media ya, apa sih arti kemerdekaan menurut mereka itu? Nah, ternyata di sini saya dapat satu kata kunci yang utama, yaitu bebas atau terlepas. Nah, kemerdekaan sendiri menurut saya berarti bebas atau terlepasnya seorang pribadi ya dari sebuah hal buruk atau hal negatif yang bersifat mengekang, yang tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, pri keadilan, dan juga nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi intinya tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia, khususnya nilai-nilai kemerdekaan bangsa Indonesia bagi generasi milenial saat ini. Baiklah saudaraku yang terkasih, kali ini pertanyaan kedua saya akan tanyakan kepada Ibu Lilis selaku pembina, pembimbing, pengajar yang ada di SMK Plus Ma'arif ya, Al-Ma'arif Singosari. Program apa sih ya Bu yang paling bagus di sana sehingga membuat SMA ini menjadi plus dan menciptakan generasi unggul? Salam kaum milenial seluruh Indonesia, dari kami SMK Plus Al-Ma'arif Singosari. Kita mempunyai program, kenapa namanya SMK Plus Al-Ma'arif? Plusnya itu di mana? Kita ingin menyeimbangkan antara iman dan takwa dan juga teknologi. Bekal kita bisa memegang dunia itu karena teknologi, tapi jangan lupa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah yang terpenting. Kenapa demikian? Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Bila kita sudah mengenal Tuhan, maka rasa takut untuk melakukan sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran itu akan takut dengan dosa. Yang kedua, di samping kita sudah punya namanya Tuhan, kita juga punya namanya rasa kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil beradab. Maka harusnya seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kaum milenial, juga harus punya rasa kepedulian sosial, berbagi dengan sesama, tidak individualis. Yang ketiga, bila rasa kemanusiaan itu sudah ada, maka secara otomatis akan muncul yang namanya persatuan Indonesia.
Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita tahu bahwasanya negara Indonesia terdiri dari beraneka macam suku bangsa, beraneka macam bahasa, dari Sabang sampai Merauke. Maka secara otomatis kita juga punya yang namanya di Indonesia ada 5 agama. Pahlawan kemerdekaan terdiri dari 5 agama. Ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen, dan ada agama yang lain yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya mereka ingin merasakan yang namanya kemerdekaan. Dari tahun 1945 hingga sekarang. Ini marilah kita isi dengan yang namanya bersatu. Bila Indonesia bersatu, maka Indonesia akan menjadi generasi emas di tahun 45. Bila sudah ada yang namanya bersatu, maka kita akan melangkah pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya di sini apabila kita sebagai bangsa Indonesia punya namanya suatu masalah, marilah kita berduduk bersama dengan jalan diplomasi. Jangan adu otot, tapi marilah kita dengan adu argumentasi untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Bila kesepakatan bersama sudah ada, maka kita menuju pada sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini keadilan yang merata dalam hal sosial, budaya, pendidikan, ekonomi. Semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan tempat yang sama di dalam pemerintahan. Bukan berarti gara-gara orang yang konglomerat hukum bisa dibeli, tapi orang yang melarat hukum tidak bisa dibeli. Demikian pandangan saya sebagai guru pendidikan Pancasila dari SMK Plus Al-Ma'arif Singosari dan juga perwakilan dari KKI Kabupaten Malang. Saudaraku yang terkasih, luar biasa ya tadi jawaban dari Ibu Lilis ya. Begitu menggemu-gemu karena masih ada semangat kemerdekaan 45 yang membara di dalam dada ya Bu ya. Tapi ini suatu statement yang luar biasa ya. Karena apa? Zaman sekarang di mana apa-apa bisa dibeli dengan uang. Zaman sekarang di mana apapun itu seakan-akan itu menjadi hal yang mudah walaupun itu sulit untuk kita raih ya. Karena apa? Karena semuanya dunia maya. Kita nggak tahu yang kenyataannya yang ada di belakang seperti itu. Jadi yang ditonjolkan di depan itu kelihatannya adalah sesuatu yang hebat, padahal di belakang belum tentu. Tapi Ibu Lilis ini menyatakannya dengan hati yang luar biasa. Saya ingin menanyakan kepada muridnya yang luar biasa ini ya. Duta Pancasila ini luar biasa saudaraku. Saya ingin apa yang diajarkan oleh SMK Anda sehingga Anda memahami Pancasila secara luar biasa dan apa yang Anda lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia berbasis Pancasila. Baik, terima kasih Bu Erna. Ya, yang diajarkan oleh sekolah saya tentang budaya banyak sekali. Di sini kita berbicara tentang budaya. Budaya tentunya bukan hanya seperti tarian atau nyanyian, rumah adat atau apapun. Tetapi budaya sendiri menurut saya juga tentang ada satu hal budaya yang sangat ditinggalkan di masa sekarang, apalagi generasi milenial, yaitu generasi untuk bergotong royong dan juga untuk saling kalau orang sini bilang rembukan, bermusyawarah. Nah, musyawarah. Orang sekarang lebih mengedepankan untuk beradu otot daripada untuk berargumentasi seperti kata Ibu Lilis tadi. Ya, itu menurut saya salah satu yang diajarkan di sekolah saya, di mana saat ada masalah kita harus selalu bermusyawarah, kita harus iya benar sekali. Di sekolah saya juga ada satu program yaitu Jumat Sehat dan Jumat Bersih. Nah, saat Jumat Sehat kita melakukan senam bersama, jadi kita bisa berbincang-bincang dulu. Kemudian Jumat Bersihnya kita bisa bergotong royong membersihkan area lingkungan sekolah juga. Dan itu menurut saya adalah budaya yang benar-benar tertanam di hati kami. Nah, itu dilakukan oleh SMK Plus Al-Ma'arif Singosari juga dengan yayasan-yayasannya. Gitu. Menurut Anda, yang diajarkan terkait dengan Pancasila yang ada di SMK Plus Al-Ma'arif itu bagaimana? Dampaknya ke siswa itu apa?
Nah, di sini di sekolah saya Bu Erna itu banyak sekali diajarkan nilai-nilai Pancasilais ya. Yang pertama dari sila pertama ketuhanan, tentunya kita diwajibkan sebelum melakukan pembelajaran kita berdoa, sholat duha, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kemanusiaan, di mana kita diajarkan untuk selalu memiliki rasa kemanusiaan di hati kita. Misalnya ada teman kita yang habis kecelakaan, kita itu biasanya satu kelas rame-rame ke rumahnya gitu. Nah, dan masih banyak lagi lah nilai-nilai yang tertanam di sekolah kita ya. Dampaknya apa? Dampaknya ketika kita terjun langsung ke masyarakat, kita akan selalu mengamalkan hal tersebut. Karena apa? Hal itu sudah menjadi kebiasaan. Sehingga meskipun dilakukan secara tidak sadar, hal itu akan selalu spontan muncul begitu. Jadi menurut saya itu adalah hal yang terbaik dari sekolah saya. Ternyata SMK Plus Ma'arif luar biasa ya, mengajarkan muridnya, memberikan kebiasaan-kebiasaan baik yang harus dilakukan. Dengan guru yang bersemangat, dengan siswa yang memahami apa itu arti Pancasila, dengan semangat kemerdekaan yang menyala-nyala setiap waktu, itu nilai plus yang luar biasa. Dan ini yang sudah mulai terkikis di Indonesia. Nah, kenapa? Karena hidup secara individu ini memang betul-betul terjadi saat ini di era digital ya. Di era digital ini orang semuanya ribut atau sibuk dengan gadget. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana sih Bu program yang ada di sekolah ini terkait dengan siswa yang menggunakan gadget? Mungkin awalnya siswa ini dapat kesempatan itu di era COVID, tapi akhirnya kebablasan. Nah, apa yang dilakukan oleh SMK untuk mengembalikan kembali supaya mereka tidak mengedepankan gadget? Jadi supaya kembali ke habitat yang normal. Terima kasih Bunda Erna atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Di sekolah kami berkaitan dengan gadget ini sendiri, kita mengajarkan kepada anak-anak bijaksana dalam menggunakan. Memang ada salah satu mata pelajaran yang memang sangat membutuhkan gadget, khususnya dari pendidikan Pancasila sendiri. Kenapa demikian? Karena di era sekarang namanya penataran P4 itu kan memang sudah tidak ada. Maka secara otomatis kadangkala saya memberikan tugas yang berkaitan dengan kita mencari literasi tentang Pancasila, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 45, berkaitan dengan butir-butir Pancasila dan juga pasal-pasalnya. Kita menggunakan gadget, saya suruh anak-anak untuk membrowsing. Di samping membrowsing ini, kita suruh mereka untuk meringkas, untuk menjelaskan dengan baik. Kenapa demikian? Karena anak sekarang lebih suka membaca di gadget daripada menulis. Sehingga yang saya takutkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, takutnya anak-anak ini menjadi anak yang lupa yang namanya malas dan juga gak mau menulis. Karena lebih mengedepankan pada teknologinya saja. Kemudian di samping itu juga kita sarankan kepada anak-anak, khususnya ada beberapa jurusan. Kayak seperti di SMK Plus Al-Ma'arif Singosari ada jurusan kecantikan, ada kuliner, terus kemudian juga ada teknik informatika, ada otomasi industri, ada kendaraan ringan, dan juga ada sepeda motor. Ini memang kita dan bersinergi sekali dengan komunitas kain kebaya Indonesia. Dalam rangka apa? Kita mengenalkan budaya kebaya kepada generasi milenial, agar supaya namanya nilai budaya dari para pendahulu kita, nenek moyang kita tidak yang namanya habis tertelan zaman. Jangan lupa kita yang namanya Indonesia akan menjadi negara besar, itu jangan lupa namanya sejarah. Wow, luar biasa. Jadi jawaban dari Ibu Lilis ini begitu mengena ya. Jangan lupa kita kembali menulis. Saya lama Bu nggak nulis Bu, selalu menggunakan komputer ya. Suatu saat saya harus menulis lamaran pekerjaan Bu dengan tulisan tangan saya sendiri, dan ternyata saya 10 kali itu nggak ada yang bagus tulisannya karena lama tidak menulis. Nah, ini salah satu kelemahan kita menggunakan teknologi tanpa menggunakan tangan kita dengan baik. Satu-satunya hal yang kita lakukan yang terkait dengan tulis menulis yang menggunakan tangan kita hanya tanda tangan.
Iya. Sehingga yang terjadi begitu sulitnya sekarang menulis dengan indah. Kalau dulu kan nulis dengan indah kita ajarkan ya, Nulis halus. tulis halus ya. Ini wajib pula kita nanti adakan untuk lomba di 17-an. Iya. Atau lomba di komunitas kain dan kebaya Indonesia. Kita lihat ibu-ibu di sini yang menjadi anggota kain dan kebaya Indonesia, kita ajarkan untuk caranya menulis, kemudian menulisnya di atas kain, Bu. Jadi akhirnya jadi batik yang luar biasa. Nah, ini pelestarian juga. Nah, untuk adik nih, saya tanyakan untuk adik, ini luar biasa, saya senang sekali ya percakapannya bisa hidup seperti ini. Jadi mengenai hal-hal yang terkait dengan gadget, ya tentu ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau kita meninggalkan gadget, Bu, yang terjadi adalah adik-adik kita ini akan terlambat. Dimana teman-teman kita sudah sampai ke bulan, kita masih ada di Pulau Jawa. Ini yang kita khawatirkan. Nah, harapannya dengan adanya gadget saat ini, harapannya apa sih bagi Anda sebagai seorang siswa di generasi milenial? Terima kasih Bu Erna. Tentunya bagi saya gadget itu sangat-sangat perlu di masa sekarang. Apalagi sekarang saya kan juga masuk di jurusan RPL, di mana gadget itu sangat perlu gitu untuk membuat website. Nah, di situ ada beberapa kelemahan tadi ya, gadget yang telah Ibu sebutkan. Tapi di beberapa waktu, gadget juga tentunya sangat berguna dan memiliki manfaat. Misalnya kita nih mau dulu kan komunikasi susah. Kalau sekarang kan bisa lewat Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, harapan saya itu supaya kita sebagai generasi milenial bisa bijaksana dalam menggunakan gadget ya. Jadi kita tidak boleh melupakan waktu, kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita ini hidup di dunia sebenarnya, bukan di dalam gawai tersebut. Sehingga kita tidak mempedulikan lagi orang di sekitar kita. Itu yang saya harapkan tidak sampai terjadi ya. Jadi itu pastinya akan merusak moral dan merusak nilai-nilai Pancasilais yang ada di masyarakat. Satu lagi nih pertanyaan saya buat adik Robin ya. Ini saya tertarik sekali. Jangan sampai gadget ini mengurangi nilai-nilai Pancasilais yang ada di masyarakat. Karena pada kenyataannya anak-anak terlalu asik main media sosial. Sampai yang tua-tua pun juga asik main media sosial ya. Karena media sosial ini juga selain bisa untuk membuat kita sukacita, juga bisa membuat kita berpenghasilan. Ya. Nah, ini satu hal positif yang saya ingin tanyakan buat adik Robin. Bagaimana pendapat Anda tentang pemakaian media sosial di era milenial ini ya, seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Nah, manfaatnya apa saja sih? Kemudian yang Anda harapkan ke depan adik-adik, teman-teman yang menggunakan media sosial ini akan menjadi bagaimana? Nah, berbicara tentang manfaat gadget ini Bunda, tentunya banyak sekali kalau untuk sekarang. Misalnya bisa kita buat website jadi lebih mudah, jadi kita bisa memasarkan produk kita di situ. Kita bisa memasukkan bagaimana sih produk kita, pengenalannya bagaimana. Jadi kita bisa memasukkan ke dalam situ. Dan dikenal ke seluruh dunia. Iya, bisa dilihat oleh seluruh orang di dunia, sehingga otomatis penjualan produk kita juga pastinya bisa sampai mancanegara. Luar biasa. Nah, untuk harapan saya semoga kita generasi milenial ini semoga bisa memanfaatkan gadget ini dengan bijaksana ya. Kemudian seperti TikTok, IG, ya, dan YouTube kan semuanya kan memudahkan kita untuk melestarikan budaya kita nih. Jadi bisa kita membuat konten yang bermanfaat, seperti misalnya kita mengenalkan Ibu lagu-lagu daerah dari daerah kita masing-masing, kemudian tarian-tariannya, kemudian ya banyak lagi kita bisa membuat konten di YouTube tentang belajar bahasa Jawa misalnya, belajar bahasa Sunda, dan masih banyak lagi. Dan tentunya itu akan membawa manfaat dan dampak yang baik bagi generasi milenial. Luar biasa ya. Jadi untuk teman-temannya Robin ya dan teman-teman seusianya, pemirsa dari podcast ini, jangan lupa Anda main gadget bukan untuk alay-alay ya,
tapi lakukan itu untuk melestarikan budaya Indonesia, untuk hal-hal yang positif, untuk cari uang ya, kemudian dan lain-lain yang sifatnya Pancasilais asli Indonesia, tidak usah kebarat-baratan yang membuat identitas Anda menjadi hilang atau berkurang. Nah, ini kata kunci yang terakhir nih. Pesan ibu untuk masyarakat Indonesia, khususnya ibu-ibu komunitas kain dan kebaya Indonesia. KKI bukan hanya di Malang, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Dengan tema kemerdekaan Indonesia. Apa pesan ibu? Terima kasih Bunda Erna. Kata kunci dari kita sebagai kaum perempuan Indonesia, khususnya komunitas kain kebaya Indonesia, baik se-Indonesia maupun mancanegara, kita sebagai perempuan harus bisa emansipasi wanita. Artinya kita sebagai perempuan di masa milenial saat ini jangan menjadi penonton saja. Kita sebagai perempuan harus produktif, harus kreatif, harus inovasi. Sebagai perempuan juga sebagai seorang ibu, di samping kita bisa mendidik anak-anak dari rumah, tapi kita juga bisa berkomunikasi dengan dunia yang lain dengan melalui media sosial. Tapi yang jelas jangan lupa kita melupakan yang namanya budaya bangsa Indonesia yang adiluhung. Jangan lupa dengan yang namanya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini merupakan salah satu budaya adiluhung, warisan dari nenek moyang kita. Ibu-ibu semuanya yang berbahagia, saat ini karena dengan media sosial yang sangat luar biasa, kita sebagai perempuan Indonesia kadang-kala lupa dengan yang namanya sopan santun, tata krama antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara teman sebaya. Jadi semuanya dianggap sama karena pengaruh negatif dari media sosial. Yang jelas kita sebagai perempuan Indonesia harus bisa berbudaya, harus bisa berdaya. Jangan sampai kita mengantungkan orang lain, tapi kita sebagai perempuan harus bisa mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena apa? Tonggak bangsa Indonesia bisa menjadi tetap kuat, menjadi negara yang berdaulat, terletak pada ibu negaranya. Tergantung dari perempuan Indonesia bagaimana kisah kita mendidik bangsa Indonesia, generasi muda milenial di masa yang akan datang ini dengan sebaik mungkin, tidak melupakan yang namanya karakternya. Mungkin demikian Bunda Erna. Biasa ya, Bu Lilis dengan semangatnya yang berapi-api ya. Saya jadi ikut termotivasi, saudara. Jadi saya ingin juga minta satu kata kunci dari adik Robin. Bagaimana menyingkapi kondisi saat ini. Kasih pesan buat teman-teman yang ada di sana, di dunia maya ataupun di dunia nyata, supaya mereka menjadi lebih produktif, lebih efektif, dan lebih cemerlang. Pesan saya untuk teman-teman saya di luar sana, saya harap kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Demi apa, Bu? Demi menjaga dan mengisi kemerdekaan ini, juga mempertahankannya agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan untuk produktif, saya mohon kalian tetap produktif dengan cara apa? Kalian jangan membuang-buang waktu. Selagi kalian bisa melakukannya, lakukan. Apapun keinginan hati kalian, tolong langsung saja. Apa kata hati kalian, langsung saja lakukan. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, karena segala sesuatu itu adalah urusan Tuhan. Kita hanya berusaha yang terbaik. Lakukan yang positif, apapun itu positif lakukan. Kalau saya bilang selama tidak berdosa, lakukan. Buat pemirsa di seluruh kawasan Nusantara, mari kita tetap kobarkan semangat kemerdekaan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam sukses.